Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habi ghani. Alhamdulillah, segala puji syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di majelis ini. Mudah-mudahan semua langkah-langkahnya di dalam menuju majelis kebaikan menjadi tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita di dalam melangkahkan kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan tentu sebagaimana kita sama-sama tahu bahwa setiap kita melangkahkan kaki dengan niatan hadir di majelis ilmu, maka sepanjang jalan kita dibentangkan sayap oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa alasan para malaikat itu membentangkan sayapnya? Mewakili Allah Subhanahu wa taala yang ridha atas perbuatan hambanya tersebut. Artinya orang yang kakinya melangkah ke majelis kebaikan, langkahnya itu adalah langkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan dibilang ridhon bima yasna, hadisnya kan gitu. Setiap orang yang jalan ke majelis kebaikan, la tada malaika ajnihataha, malaikat meletakkan sayapnya. Dengan alasan apa? Ridhon bima yasna, dia ridha dengan apa yang diperbuat hamba tersebut, dan itu mewakili ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu adalah orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sampai pulang ke rumah makanya enggak banyak mampir. Langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita mau lanjut daripada kajian kitab Ayyuhal Walad. Karena agak terlambat saya datang, mari langsung kita baca doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radiyallahu anna wa ankum wa an sairil ummah ajma'in ila an qala ayyuhal walad law kana al-ilmu al-mujarradu kafiyan laka la nahtaju ila amalin siwah lakana nida'ullahi ta'ala hal min sa'il hal min mustaghfir hal min ta'ib dha'ian bila fa'idah. Halaman berapa di situ? Halaman 16, yang kitabnya kuning halaman 16. Ayyuhal walad, duhai anakku, law kana al-ilmul mujarradu kafiyan laka, seandainya ilmu itu cukup aja buat kita, tidak dibutuhkan amal daripada ilmu yang kita pelajari. Artinya seandainya orang tuh cukup pinter aja, cukup belajar aja, ya. Hadir kajian sana sini, belajar dari kitab ke kitab, ya, lembaran demi lembaran, ilmu pengetahuan demi ilmu pengetahuan lainnya, terus nambah pengetahuannya nambah, cukup bagi dia. Artinya nggak perlu beramal. Artinya datang aja kajian, nggak usah ngamalin ilmu. Duduk aja di majelis, nggak usah ngamalin ilmu. Belajar aja kitab demi kitab, nggak perlu ngamalin ilmu. Seandainya seperti itu, maka apa gunanya
panggilan Allah di setiap malamnya buat kita. Apa artinya Allah setiap malam itu bertanya hal min sa'il? Tahu nggak? Allah kan tiap malam itu ngutus malaikat turun ke bumi. Ngapain tuh malaikat? Bertanya, hal min sa'il? Ada nggak malam ini dari hambaku yang berdoa? Ada nggak malam ini dari hambaku yang minta ampun? Adakah malam ini dari hambaku yang minta taubat? Kalau seandainya ilmu cukup dipunya, nggak perlu amal, maka apa gunanya pertanyaan Allah tentang siapa yang meminta, siapa yang mau minta ampun, siapa yang mau minta taubat? Buat apa kata Allah? Gak penting juga saya nanya begitu. Toh juga kamu kan cuma mau belajar doang, gak mau beramal. Kebanyakan dari orang pengen bekalin pengetahuan, tapi gak benar-benar mau bekalin diri untuk beramal. Pengen tambahin pengetahuan ilmu, tapi diantara ilmu yang dia dapat tidak seutuhnya dia terapkan. Sejatinya ilmu itu tolak ukurnya bukan banyaknya, tetapi sejauh mana kau mengamalkannya, itu baru penilaian ilmu. Kalau ada orang berpikir punya ilmu banyak karena ngaji kitab sana sini, itu salah besar. Tolak ukur sebuah ilmu adalah dari ilmu yang kita pelajari, yang mana yang kita amalin. Maka itulah ilmu kita. Saat kita beramal, maka disitulah nilai ilmu kita. Bukan pengetahuan yang kita simpan di dalam pikiran, bukan. Saat kita bisa ngamalin satu perbuatan dari amal kebaikan, maka di situ letak ilmunya. Itu yang disebut dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ada orang punya ilmu apa? Simpel, sederhana, ilmu dapur lah katakan. Kapan orang bisa ketahuan pinter masak? Kalau udah masak. Mana ada orang ngaku-ngaku pinter masak kalau nggak pernah masak? Bisa nggak kita percaya sama orang masakannya enak tapi nggak masak? Betul dong? Iya. Kapan kita bisa mengklaim orang itu masakannya enak kalau dia masak? Ada hasilnya masakannya. Tapi ibaratnya nggak pernah masak tapi bilang masakan saya enak, dari mana enaknya? Artinya kurang lebih orang punya ilmu, ya, orang punya ilmu. Dia bilang saya berilmu, saya punya ilmu, tapi nggak beramal. Ilmu dari mana? Di mana ilmunya? Karena sejatinya kalau memang betul dirinya dibekali ilmu, dia pasti beramal. Amal di sini maksudnya adalah menerapkan ilmu yang dia pelajari. Ya kalau kita misalnya tahu ilmu, contoh, ibu-ibu ada tahu keutamaan sholat duha bukan? Keutamaan sholat duha diantaranya kan menolak miskin. Kemiskinan itu ditolak dengan sholat duha. Oke. Kita tahu nih keutamaan sholat duha diantaranya menolak miskin. Pertanyaannya, kapan ilmu pengetahuan keutamaan sholat duha itu menjadi bermanfaat? Saat kita menjalankan sholat duhanya. Begitu kita ngerjain tuh sholat duha, itu namanya ilmu nafi'. Itu baru disebut ilmu manfaat. Tapi kalau cuma tahu doang, udah sholat duha? Belum. Ente dawam sama duha? Enggak. Kapan duhanya? Sesempetnya. Ini berarti kan nggak benar-benar manfaat pengetahuannya. Karena kalau pengetahuannya manfaat, pasti dia bakal manfaatin nilai pengetahuannya. Duhanya dijaga, istiqomah, ibaratnya tiap hari nggak mau ketinggalan pahala. Sama nilainya kayak orang misalnya tahu keutamaannya bersiwak sebelum sholat. Pada saat dia mau sholat dia siwakan, dia tahu pahalanya berbeda. Nggak tanggung 70 bandingannya. Sholat pakai siwak sama nggak pakai siwak. Dia tahu ilmunya, dia tahu bahwa sholat pakai siwak lebih utama daripada sholat nggak pakai siwak. Tapi cuma tahu, tidak mengantarkan dia dalam menerapkan itu. Maka dikatakan ilmu itu belum jadi manfaat. Makanya para ulama kita, para ulama tarikh khususnya, beliau mengatakan al ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu isinya khauf, rasa takut. Orang makin tambah ilmunya, makin takut dia berbuat semena-mena.
nggak semena-mena dia dalam hukum. Artinya baik yang fadilah, yang keutamaan bakal dia jaga untuk dia terapkan, baik yang dosa bakal dia jaga untuk jangan sampai dia langgar. Jangan sampai dia langgar. Al ilmu khasyah kullu. Tiap orang punya ilmu, yang bakal kelihatan adalah takutnya, rasa takutnya. Takut kalau dia kehilangan pahala, takut kalau dia terjerumus dalam dosa. Takutnya yang lebih dominan. Yu'raf bidzaka ahlu. Orang yang beneran punya ilmu diiringi dengan takut, itu nggak ketukar mukanya. Mukanya masih kelihatan. Nggak ada orang sok pinter. Orang sok pinter juga kelihatan. Yang pinter beneran kelihatan. Dari mana kelihatan? Cukup dari raut wajahnya aja. Artinya orang yang lurus, orang yang istiqomah, orang yang takut dosa, dari mukanya kelihatan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang yang sholat 5 waktu sama yang kagak sholat, dari mukanya kelihatan. Orang yang rajin sholawat sama yang enggak sholawatan, mukanya kelihatan. Itu nggak bisa ketuker. Ada cahaya yang nggak sama dengan wajah lainnya. Itu bisa dilihat. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kalau kita baca ayat ini, sebagian orang ada yang salah mengartikan. Dikira orang kalau sujud ada bekasnya. Atharus sujud, yang dibilang artinya atharus sujud, bekas sujud. Loh enggak. Bekas itu adalah aura, wajahnya orang yang sholat, wajahnya orang yang sujud, orang yang takut pada Allah, orang yang nyembah kepada Allah. Dari wajahnya akan nampak ada sesuatu yang akan keluar dari aura wajahnya. Bukan atharus sujud, bukan bekas tadi, artinya adalah tanda hitam di dahi. Enggak. Ada orang yang salah arti. Akhirnya pada saat dia salah arti, dia sholat sujudnya dahinya digesek, digosok-gosok sama dia sampai hitam gitu ya. Sementara kita mau tanya, ada nggak riwayat Nabi punya dahi hitam? Sejauh saya belajar, saya belum pernah nemu itu sih. Kalau Nabi dahinya hitam nggak ada. Kenapa? Karena cukup aura wajah Nabi yang taat, yang ahlu ibadah, yang taat pada Allah, itu sudah memiliki aura tersendiri dalam raut wajahnya, kelihatan. Muka baik sama muka jahat nggak ketuker. Iya dong. Muka yang ditunggangin sama aura negatif sama muka yang ditunggangin dengan aura positif, masa sama? Ya beda dong. Orang yang lagi diiringi dengan pemikiran yang baik, wajahnya akan terlihat sangat baik-baik aja, ketimbang dengan orang yang wajahnya atau pikirannya diiringi dengan pikiran negatif. Raut wajahnya juga nggak akan ketukar gitu, pasti kelihatan. Nah, oleh karena itu ilmu nggak cukup dengan tahu doang. Yang namanya ilmu itu perlu untuk diamalkan. Al-ilm bila amal junun. Kata Imam Ghazali di bab sebelumnya kan kita pernah bahas, ilmu jika tidak diiringi dengan amal itu gila namanya. Istilahnya ada orang pintar masak nggak mau masak, sayang nggak? Bisa di dapur, ada skillnya, bisa dimanfaatkan, kemanfaatan pengetahuannya, tapi enggak, dia milihnya untuk apa? Beli aja Gojek, ribet masuk dapur. Makrum hadza. Ini orang gila. Karena sebenarnya istilahnya adanya awal mulanya warung-warung itu dibuka untuk orang yang mungkin tidak bisa masak. Akhirnya memberikan sarana untuk mereka nggak perlu masak, beli aja. Nah, ditunggangi oleh orang-orang yang malas masak. Dulu zamannya warteg. Akhirnya orang yang malas masak beli warteg, betul apa enggak? Ya udah, daripada ribet masak beli aja, harganya nggak seberapa. Ternyata itu keterusan. Menciptakan satu tabiat baru bagi generasi kita. Dampaknya apa? Anak sekarang nggak mau nginjek dapur. Siapa yang mau nginjek dapur? Hadza marad, ini penyakit. Nggak ada yang mau nginjek dapur.
Kalau dulu kita memang diajarin sama orang tua kita, orang perempuan tuh dapur gitu ya. Anak sekarang ngapain dapur? Emang kita babu katanya. Tapi itu enggak. Sehingga apa? Ada yang minus, ada yang kurang. Apa yang kurang? Wanita dulu skill memasaknya handal-handal. Sekarang yang nyisa handal itu ibu kita. Ibu kita pintar-pintar masak, begitu generasi kitanya nggak bisa masak. Generasi emaknya susah masak, generasi bawahnya lebih nggak bisa masak lagi. Bisanya penikmat doang, yang nikmatin. Sama juga ilmu, kita bandingin sama ilmu sekarang. Orang dulu nggak banyak tahu tapi banyak berbuat. Sedikit tapi diterapin sama mereka. Bahkan hal kecil, contohnya jangan duduk di pintu, jangan duduk di jalan, nggak boleh katanya. Ya, jangan pakai baju yang robek. Kemudian piring kalau bompal dibuang, nggak boleh dipakai lagi. Ada apa sih? Ini bukan perkara haram halal. Ini perkara anjuran, mustahab, dianjurkan. Untuk yang belum nikah jangan duduk di depan pintu, dianjurkan. Mustahab, ini baru anjuran. Ini baru anjuran doang, dianjurin kalau piring sudah bompal buang, jangan disimpan. Li'annahu yurithul faqra. Kenapa? Orang piring udah bompal masih disimpan, namanya jiwanya miskin. Baju sudah robek masih dipertahanin, namanya miskin jiwanya. Ulama nggak ngajarin begitu. Ya kalau robek udah nggak ini, udah buang. Masih faedah baju tuh untuk nutup. Kalau robek masih dipakai, artinya kamu apa? Maksain gitu. Kalau memang kondisi ekonominya nggak mumpuni, makgul. Tapi kalau yang namanya ada baju lain tapi masih mempertahankan yang itu namanya jiwanya miskin. Makanya dibilang makan di piring bompal, jiwanya miskin. Yurisul faqr, itu bisa mendatangkan kefakiran. Yang dimaksud mendatangkan kefakiran, jiwanya jadi miskin. Tapi coba kita lihat orang dulu, perkara ini diterapin, jangan halal haram loh. Itu anjuran doang sama mereka diterapin. Ini orang dulu. Dan kita compare dengan sekarang. Apa yang dikatakan orang tua kita dulu dikaitkan dengan mitos. Itu kata siapa? Apalagi anak sekarang pinter banget, mana dalilnya? Udah kalau ngomong mana dalilnya, iya. Sehingga anjuran yang mustahab enggak. Akhirnya muncul generasi penerap ilmunya enggak ada. Allah, hal sederhana. Orang tua kita dulu walaupun enggak punya banyak ilmu, tahajudnya enggak tinggal, duhanya enggak tinggal, sehari lembaran Qur'annya dibaca. Orang sekarang pinter-pinter berpendidikan, tahajudnya kelewatan, duhanya ketinggalan, Qur'annya nggak pernah dipegang. Jangan dibaca, megangnya aja kagak. Subhanallah. Ini kan jadi apa? Jadi sama-sama kita tahu. Maka Imam Ghazali seolah ngingetin sama kita, "Tuhai anakku, kamu jangan mikir ilmu itu cukup aja dengan ilmu. Ilmu itu butuh amal." Waruya anna jama'a minas sahaba alaihim ridwanullah alaihim ajma'in dzakaru Abdullah bin Umar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala alaihi salatu wassalam ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil lail. Dalam sebuah riwayat ada beberapa jamaah sahabat, kelompok sahabat, mereka sedang menyebutkan tentang Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini seorang putra dari Sayyidina Umar bin Khattab yang memiliki keluasan ilmu. Ilmunya banyak, ada ilmunya. Orang lagi alam-alam, wah Ibn Umar tuh Masya Allah, Abdullah bin Umar tuh Masya Allah. Lain lagi omong-omongin Abdullah bin Umar, tapi tiba-tiba ada satu nasihat dari Nabi SAW. Siapa tuh yang disebut nikmar rajul, lelaki yang paling baik di antara kalian itu, laukana yusolli bil-lail, dia adalah laki-laki yang masih bisa nerapin bangun di waktu malam untuk sholat. Artinya apa?
Kalau mau ngalem orang tentang ilmu doang, tapi tidak ada nilai lebihnya dari amal, maka apa pentingnya mengalem itu? Nggak ada pentingnya. Ya, di alam tuh maksudnya dipuji-puji, dijunjung-junjung. Tapi yang menjadi hal utamanya, Rasulullah tekankan, nikmar rajul, jangan tertipu hanya dengan ilmu. Tapi kalau kamu tanya siapa lelaki terbaik, itu mereka yusolli bil-lail, yang bisa ngamalin tahajud di waktu malam. Artinya apa? Punya ilmu tapi punya amal. Bukan cuma ilmu aja, tapi dia juga ngikutin amal. Nah, kan kalau yusolli ini perbuatan, satu perbuatan, bukan cuma ilmu, tapi ada yang diterapin, ada yang diamalin gitu. Nah, Rasulullah mau giring sama kita, ngingetin bahwa punya ilmu tapi nggak diterapin, nggak ada gunanya. Ilmu yang harus bikin kita kemarin nggak kenal sunnah jadi kenal sunnah, pelan-pelan. Belum bisa ustazah qobliyah ba'diyah sepenuhnya, iya belajar dari qobliyatus subuh. Belum bisa ngerjain qobliyah ba'diyah semua, setidaknya ada qobliyah yang kita amalin. Belum bisa ba'diyah, tapi setidaknya ada ba'diyatul maghrib, yang ba'diyah maghrib ini dikerjain daripada sunnah awabin. Au ba'diyatul isya, misalnya awabinnya belum bisa, ustazah ba'diyatul isya deh. Ada sunnah yang kita berusaha terapkan itu. Enggak sepenuhnya, tapi ada yang kita lakukan. Itu kan pasti lebih baik daripada enggak ngelakuin sama sekali. Orang cuma saya ngerjain gugurin wajib aja, begitu masuk fasenya sholat sunnah, waduh kita sih belum siap, kita sih belum kuat. Ya, kalau kamu mau kuat seutuhnya, belum. Tapi jangan sampai enggak sama sekalinya. Dengar orang ibadah setiap hari sholawat 1000 kali, belum bisa 1000 kali, jangan sampai 100 kali juga enggak. Betul dong? Lihat ada orang sedekah mati-matian sampai sebegitunya, sampai bangun masjid, kita belum bisa. Seenggaknya jangan sampai ngosokin kotak masjid. Betul dong? Mendengar ada orang bangun masjid hebat, jangan cuma hebat doang. Wah, enak banget dia bisa bangun masjid. Kapan kita bisa bangun masjid? Nah, saya nunggu kapan bangun masjid. Tapi ngapain ya? Bismillah, dari apa yang kita lihat di masjid, ada kotak amal, isi kotak amal masjid. Ya, kayak gitulah misalnya hal-hal kecil gitu. Amal. Wa qala alaihi salatu wassalam li rajul min ashabihi, ya fulan la tuksirin naum bil lail fa inna kathratan naumi bil laili tada' sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang dari kalangan sahabatnya, ya fulan la tuksirin nauma bil lail, wahai fulan, janganlah kau banyak tidur di waktu malam. Sesungguhnya tidur di waktu malam itu akan membuat pelakunya miskin di hari kiamat. Ya, miskin di hari kiamat. Banyak tidur di waktu malam. Artinya kita perlu tahu bahwa waktu malam itu enggak sama dengan waktu siang. Begitu pula halnya ibadah di waktu malam dengan ibadah di waktu siang, pahalanya beda. Makanya sholat yang paling afdol itu sholat dari sholat wajib yang paling utama dan paling tinggi kedudukannya adalah sholat isya dan sholat subuh. Bahkan disebutkan dalam riwayat afqalus sholat alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajri law ya'lamuna ma fihima la atuhuma walau habwa. Kata Nabi, sholat yang paling berat bagi orang munafik. Jadi kita kalau mau ngelihat ciri-ciri orang munafik, seandainya sifat munafik itu ada nggak ya sama kita, lihat. Kalau masuk waktunya sholat isya, berat apa enggak buat kita? Ada masuk waktunya sholat subuh, berat apa enggak buat kita? Kata Rasulullah, afqalus sholat alal munafiqin. Sholat yang paling berat
bagi orang munafik itu sholat isya sama sholat subuh. Andai, kata Rasul, lau ya'lamun, andai mereka tahu apa yang ada di balik pahala sholat isya dan sholat subuh, la'atuhuma walau habwa, mereka akan datengin sholat subuh dengan sholat isya itu walau dengan dengkul mereka, bukan dengan telapak kaki mereka. Artinya kalau mereka gak bisa jalan sekalipun, tapi demi menggapai pahalanya sholat isya, sholat subuh, mereka bakal jalan walau merangkak. Artinya sholat malam, ibadah di waktu malam beda pahalanya sama ibadah di waktu siang. Kenapa? Kalau ibadah di waktu siang, memang kondisinya orang pada bangun. Artinya peluang kesanggupan kita untuk ngerjain ibadah juga beda. Beda sama malam. Malam itu waktu istirahat. Malam itu enaknya waktunya berebak. Malam itu waktunya kita merem. Tapi di antara yang merem, ada yang mau berusaha melek. Maka orang yang bangun di tengah-tengah orang terlelap, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran sama Allah, bukan sembarang ganjaran. Dan perlu kita tahu dalam sebuah kitab An-Nasaih Diniyah lil Imam Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, ma'ugidal wali biwali, seorang wali tidak akan dilantik menjadi wali kecuali itu adalah di waktu malam. Jadi pelantikannya wali itu beda sama pelantikannya presiden. Pelantikannya wali beda sama pelantikannya presiden atau pelantikannya ketua-ketua manapun yang ada di muka bumi ini. Kalau wali kapan dilantiknya? Malam. Karena malam itu adalah dabbus sholihin, kebiasaannya kaum sholihin. Orang saleh nggak ada yang ngabisin waktunya tidur di waktu malam, nggak ada. Mereka justru cenderung menjadikan waktu malam ada waktu ibadahnya. Makanya kita nggak heran melihat orang Arab identik malam itu menjadi waktunya membangun. Sebenarnya bukan karena Arab di malam itu nggak tidur, bukan. Awal mulanya kalangan kaum sholihinnya kalau malam nggak tidur. Makanya kita lihat Syekh Abu Bakar bin Salim salah satunya, beliau yang 40 tahun sholat isya dengan sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Kalau kita kan jagain wudhu zuhur ke asar atau maghrib ke isya, ya. Ini gimana jagain isya ke subuh? Begitu juga Al Habib Abdurrahman As-Saggaf. Habib Abdurrahman As-Saggaf gitu, nggak pernah tidur. Kalau ketiduran itu udah benar-benar yang level ngantuknya udah nggak ketulungan. Bagaimana tidur, kata Habib Abdurrahman waktu ditanya, gimana, kenapa engkau nggak tidur Habib? Jawabannya, setiap kali saya madep ke sisi kanan, begitu aku menjamkan mata, yang kulihat adalah surga. Dan setiap kali aku berbaring menghadap ke kiri, saat ku pejamkan mata, yang kulihat adalah neraka. Nggak bisa tidur. Bukan Imam Syafi'i, hatta Imam Syafi'i juga begitu kan. Imam Syafi'i waktu singgah ke rumah muridnya Imam Ahmad bin Hambal, ini anaknya Imam Ahmad bin Hambal dengar-dengar katanya Imam Syafi'i itu ulama besar dan katanya orang yang paling cerdas, yang paling alim, yang paling rajin, yang paling ini. Satu waktu nginep di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, anaknya penasaran pengen tahu Kaifu Syafi'i, gimana Imam Syafi'i. Itu semalaman anaknya nggak tidur, mau mantengin apa yang dilakuin Imam Syafi'i. Dari kamar nggak keluar-keluar, dari habis isya sholat, habis makan masuk kamar nggak keluar-keluar, ditungguin sama anaknya nggak keluar-keluar illa ba'da subuh, kecuali habis subuh adzan dia keluar. Pagi harinya anaknya ngomong sama abahnya, bah, katanya guru kamu itu orang alim, katanya orang hebat, katanya orang rajin ibadah, katanya ibaratnya dengan kelebihan-kelebihan Imam Syafi'i. Tapi kok dia nginep di rumah kita beberapa hari ini, saya perhatiin tiap malam nggak pernah bangun. Tiap malam selalu habis subuh baru keluar, kata dia. Diperhatiin ya, habis subuh baru keluar kamar. Kemudian dijawab oleh Imam Ahmad bin Hambal, nanti coba kita cari tahu dari Imam Syafi'i, kenapa dia bangunnya setelah subuh. Begitu ditanya, diajak ngomong, sambil futur, lagi makan pagi, ditanya. Jawaban Imam Syafi'i apa? Semalam itu saya habis mutusin 700 permasalahan fikih.
700 masalah fikih dalam satu waktu, satu malam. Artinya malam itu dia nggak tidur, otaknya mikir terus, mikirin ini, oh berarti hukumnya ini, oh ini begini berarti hukumnya ini, oh ini berarti hukumnya ini. Coba. Kayak kita aja, kalau kita lagi ada pikiran bisa tidur apa enggak? Kita kan lagi ada masalah, besok bayar utang nggak tidur malam. Kangen sama anak, nggak tidur malam. Ada yang dipikirin, bukan begitu? Apa saat kita lagi mikirin sesuatu nggak bisa tidur? Kaum salehin gitu. Di saat mereka mikirin ibadah, mikirin amal, mikirin pahala, mikirin dosa, mereka nggak tidur. Wa kana al-Habib Umar al-Mahdar, Habib Umar al-Mahdar, putra daripada Al-Habib Abu Bakar Sakran. Syekh Umar al-Mahdar itu satu waktu pernah terjangkit penyakit humma syadid, demam tinggi. Kalau kita bilang mungkin di era saat ini tuh step, sampai step dia, apa? Step, apa? Ya begitulah. Pada salah, kejang lah. Demam tinggi. Datang waktu malam tuh sampai diselimutin 7 lapis selimut. Min syiddatil umma, dari kejang badannya yang enggak henti-hentinya demamnya itu. Menggigil badannya. Syadid. Dipegangin sama ahli keluarganya, tangannya ikut getar kalau pegangin badannya Syekh Umar Mahdar. Tapi kalau udah datang waktu dia mulainya dia, yang ngomong sama dirinya, ya nafsul lawwamah, hawa nafsu al-lawwamah, ya amar bisu, yang ngajakin orang ke keburukan, bangun, ini waktunya munajat. Kita baru demam, belum menggigil, baru begitu kan, sholat boleh jamak nggak? Salat boleh jamak nggak gitu? Nanya, ya Allah, baru kelingan dikit, kita nggak majelis dulu deh, badan keringet dingin, gitu. Kalau mereka orang-orang soleh enggak, khususnya di waktu lail, malam itu waktu munajat, waktu ibadah, waktu yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Maka diingetin sama Rasulullah, jangan banyak tidur di waktu malam. Makanya kita kalau lihat orang tua kita dulu tidurnya awal, habis isya dia langsung tidur, bangun ini lebih awal. Maksudnya mereka tetap masih dapat bangun malam tuh, masih dapat, karena jam 3 udah pada melek kan gitu. Jam 3 udah kotak-kotak, ada aja yang dikerjain orang tua kita tuh. Jam 4 azan belum, mereka udah bangun. Tapi beda sama orang sekarang. Orang sekarang tidur jam 1. Benar? Secara kesehatan aja, secara medis itu sudah nggak sehat. Secara medis sudah nggak sehat. Secara medis yang tidur di atas pukul 11 itu tidurnya sia-sia. Bangun pasti capek. Karena badannya waktunya istirahat nggak diistirahatin sama dia. Bayangin orang jam 10 malam sudah waktunya rehat, sudah waktu istirahat, dia masih makan. 10 malam masih nasi goreng. Kadang-kadang 10 malam masih ada cemilan. Badannya udah nggak mau gerak. Badannya udah nggak mau, kata badan ini waktunya istirahat. Wa ja'ala naumakum subata. Wa ja'ala lailal libasa. Wa ja'ala nahara ma'asha. Al-Quran tuh udah nerapin, udah ngasih kejelasan. Kata kalau udah mau sore, makan jangan berat-berat. Karena waktunya tubuh metabolismenya udah turun. Tubuh udah mau turun. Fungsi yang tadinya mompa kenceng udah mau kendor. Udah mau istirahat ya. Diporsir sama kita, nonton bola, nonton film, nonton TV, nonton handphone kita, scroll nggak kelar. Sampai jam 1, sampai jam 2, mata baru mau tidur. Bangun, kamu kira sehat? Nggak sehat. Itu dari segi medis. Dari segi ibadah, dari segi ketaatan kita sama Allah, berapa banyak kelewatan kita.
tentang kemuliaan lail, malam itu punya keistimewaan di sisi Allah yang luar biasa. Sampai Imamul Haddad itu dalam kitab, kalau saya tidak salah, Tathbitul Fuad atau kitab apa, beliau tuh bilang gini, kalau ada di antara kamu yang nggak kuat tahajud, nggak kuat bangun malam, ibaratnya ibadah, tapi kebangun untuk ke kamar mandi, suka kan gitu? Buat ini nggak kuat, buat sholat nggak kuat, buat doa nggak kuat, buat tilawah nggak kuat, ngaji Quran nggak kuat. Tapi kalau kita tidur suka kebangun buat ke kamar mandi kan? Apa kata Imam Haddad? Sekalipun kebangunnya kamu buat ke kamar mandi, jalannya kamu mau ke kamar mandi, jangan lupa untuk doa sama Allah. Karena kamu nggak pernah tahu, mungkin di waktu kamu lagi bangun itu pas bertepatan sama malaikat yang lagi menyeru, hal min taib, hal min talibil hajah, fauniluhul matalib. Malaikat lagi nanya, ada yang lagi minta enggak? Ada yang lagi minta ampun apakah? Ada yang lagi minta taubat? Toto pas kita bangun dengan ngantuk-ngantuknya, ya Allah ampunin dosa saya, ya Allah selamatin anak saya, ya Allah sehatin badan ini saya. Toto lagi begitu, pas tepatan nama itu bisa diijabah sama Allah SWT. Cuman kamar mandi jangan lupa doa. Hatta kata beliau, ada kan diantara kita kadang-kadang tidur tuh mendusin, kebangun, tapi nggak sampai ke kamar mandi, melek doang. Pas gitu ngelihat masih jam 2 gitu. Tidur lagi kan? Masih jam 2 tidur lagi. Iya, hatta cuman kebangun sebentar itu. Jangan tutup lagi matamu sebelum kau berdoa kepada Allah. Minta sama Allah. Apa aja minta hajat kita sama Allah. Jangan sampai apa yang dikatakan Rasulullah, fa inna kathratun naum bil-lail tada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Sesungguhnya banyak-banyak tidur di waktu malam itu bisa menyebabkan orang tersebut miskin di hari kiamat. Apa yang miskin? Miskin dari amal tentunya, miskin dari pahala, miskin dari kemuliaan, miskin dari ini apa namanya? Keistimewaan orang-orang yang dipilih sama Allah. Wa minal laili fatahajjad. Ini kan buat siapa? Rasulullah. Sehingga Rasulullah nggak ada hari berlalu kecuali dia pasti tahajud. Wajib bagi Rasul, nggak wajib bagi kita. Iya kan? Wajib bagi Rasul, nggak wajib bagi kita. Tapi sunnah. Sunnah. Wa ayyuhal walad wa minal laili fatahajjad bihi amrun. Ini perintah dari Allah kata Imam Ghazali. Ayatnya minal lail, sebagian dari malam, fatahajjad. Mana fatahajjad? Ada yang mengartikan sholat tahajud, tapi ada lagi yang mengartikan bermujahadahlah kamu, berusahalah kamu untuk ibadah. Nah, ini bukan cuma tahajud, fatahajjad. Mujahadah diambil dari kata upaya, berusaha. Fatahajjad bihi. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau datang waktunya ashar, waktu menjelang sahur ya katakan gitu, yastaghfirun, jadikan di waktu itu waktu istighfar. Jadiin itu waktunya syukur. Di waktu itu kita bangun. Waktu sahar bih yatib. Kata Habib Umar, waktu sahar itu bih yatib. Dia bisa jadi penyembuh bagi segala penyakit. Jadi ada orang sakit, bisa jadiin waktu sahar itu waktunya minta kesembuhan. Yang sakit, udah lama sakit ya, berobat sana sini atau ada sakit tertentu, bangun di waktu sahar, kurang lebih sekitar setengah jam sebelum adzan lah. Waktu sahar itu setengah jam sebelum adzan, kurang lebih itu disebut waktu sahar. 45 menit sebelum azan waktu sahar. Bangun, jadiin itu waktu munajat kita buat minta diangkat penyakitnya. Wal mustaghfirina bil ashar. Dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut, membanggakan tentang orang yang beristighfar di waktu ashar. Waktu ashar. Subhanallah. Ini Sayyidil Habib Umar pun di dalam Khulasah Al-Madad itu kalau mulai wiritannya yang fajar itu diambil di waktu ashar. Benar-benar habis kelar wiridnya itu nggak lama adzan.
Jadi benar-benar dijadiin waktu munajat. Ya kalau estimasi kurang lebih 30 menit sampai 45 menit lah katakan gitu. Munajat, doa sama Allah. Deketin diri sama Allah. Waktu terbaik dalam doa sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, thalathatu aswat yuhibbuha Allah taala, sautud di wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an wa sautul mustaghfirina bil ashar. Nabi SAW bersabda, ada 3 suara yang paling dicintai Allah. Yang pertama sautud-dik. Sautud-dik itu suatu apa? Suaranya ayam bekokok. Jadi kukuruyuknya ayam itu Allah senang. Ibu kalau piara ayam ada suara kukuruyuk gitu ya, Allah senang sama suara itu. Kenapa? Karena dia selalu bersuara sebelum subuh. Ya, dia bangunin orang mana? Buat bangun. Sampai Imam Ghazali pun dalam suara nasihatnya pernah bilang, jangan sampai kamu kalah sama ayam. Asal ayam sudah bekokok di waktu itu, kamu masih nguap. Kamu masih nguap, belum bisa diajak ngomong, ruhnya belum ngumpul. Gitu ya. Ruhnya belum ngumpul. Enggak, itu sautud-dik. Suara ayam bekokok. Sampai dibilang kalau ada ayam bekokok di waktu siang itu seolah-olah kan ada malaika, ada malaikat nih. Ya, identik. Ayam. Kedua, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Suara yang membaca Al-Qur'an. Itu adalah suara yang paling disukai Allah. Pokoknya jangan pernah maduin suara bacaan Al-Quran dengan suara lainnya. Misal contoh, ada yang ngaji Quran, hati-hati nyetel lagu, hati-hati handphonenya nyala. Ada yang baca Quran, tapi kitanya melantangkan suara lainnya. Jangan. Ihtiram bil Quran, hormatin Quran. Ada orang ngaji di mobil, tapi masalahnya kan jalan bareng-bareng. Yang satu mau ngobrol, yang satu mau baca Quran. Gimana nih caranya? Yang baca jangan jahar, jangan terangin bacaannya. Karena pada saat dia mengeluarkan suaranya, minal adab, fa idza quri'al Qur'an fastami. Adabnya kan gitu. Kalau Quran dibaca suruh denger. Nah ini masalah kalau begitu kedengeran bacaan Qurannya, didengar, kitanya kagak diem, dosa kita. Jadi bagi yang baca Quran di tengah-tengah kerumunan, ya kalau kiranya ada yang ngobrol, ada yang apa, kita kan nggak bisa nyetop orang. Jadi kita harus nauin diri. Gimana bacanya? Jangan pakai suara. Bacanya pelan, suaranya kecil, suara pelan. Dan karena kita ngimbangin mereka. Ya kalau tahu-tahu di tengah-tengah lagi jalan bareng sama teman kita ngaji Quran, besok diturunin nanti gak diajak lagi. Teman-teman ngaji mulu pusing. Turun aja. Iya kan namanya kita hargain. Ada orang mau ngobrol, ada orang mau cerita, ya. Ada orang mungkin mau ngapain lah kita nggak tahu, denger lagu, ya kita jaga-jaga. Kitanya mau jaga diri, fadhal. Tapi kita juga harus ngimbangin orang agar bisa menghormati Al-Quran. Suara yang ketiga, sautul mustaghfirina bil ashar. Suara yang ketiga adalah suara orang yang meminta ampun di waktu sahur. Itu suara yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada seorang wali min auliyaillah, itu dia jadi wali, ya diangkat sama Allah kedudukannya jadi wali bukan karena banyak sholat, banyak ibadah, banyak zikir, banyak ngaji, enggak. Tapi dia menjadi orang yang nerapin kalau datang waktu bangun malam, bangun tahajud malam nih, dari awal sampai akhir dia ngomong apa? Ana ya Rabb, ana ya Rabb, ana ya Rabb, ana ya Rabb, ana ya Rabb. Panjang malam sampai subuh dia begitu. Ana ya Rabb, ana ya Rabb, ana ya Rabb. Enggak doa. Dia cuma ana ya Rabb, ana ya Rabb, ana ya Rabb. Waktu ditanya sama orang, kenapa ente doa begitu? Ya kan bukannya Allah sudah ngutus malaikat ke langit. Malaikat yang nanya, hal min dzi hajah faunilul matalib. Siapa yang lagi punya hajat? Dia nyaut, ana ya Rabb.
Hal min mustaghfir, ada yang minta ampun, ana ya Rabb. Hal min taibin, ana ya Rabb. Ada yang minta tobat, ana ya Rabb. Dari awal sampai akhir dia cuma pengen ngebarengin seruan malaikat sama amin sama ucapannya dia. Jadi dari awal bangun sampai subuh, ana ya Rabb, ana ya Rabb, ana ya Rabb. Jadi wali, jadi orang saleh, jadi orang yang hajatnya makbul. Husnudzan billah, prasangkanya tinggi sama Allah Subhanahu wa taala, yakin. Ya kalau orang yang cuman ana ya Rabb aja dikabulin, apalagi yang ya Rabb gitu. Yang ya Rabb benar doa dengan khusyuknya, masa enggak dijawab sama Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin ya. Wa qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, inna Allah taala khalaqa rihan tahubbu waqtal ashar tahmilul adhkar wal istighfar ila al-malikil jabbar. Sayyidina Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan rihan, ada satu angin sejuk ya yang selalu berhembus di waktu sahur, di waktu ashar ini. Ada angin yang sejuk selalu berhembus di waktu sahur. Ngapain tuh angin? Tahmilul adhkar, bawa zikir-zikiran kita, bawa istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di waktu itu kalau munajat doa memang paling ideal. Di waktu sahur itu waktu doa. Makanya saya selalu ingetin kalau Ramadan atau kalau yang lagi pada sahur di mau puasa gitu ya, selalu upayakan makan sahurnya tuh lebih dini, lebih awal, jadi masih punya spare waktu untuk munajat, untuk ibadah. Jangan terlalu mepet, kadang-kadang kita imsak banget baru berhenti. Sementara imsak itu berapa menit? 10 menitan doang. Ya, ini kita tahajud udah teberet-beret, kita zikiran sudah teberet-beret, sudah pikirannya mau subuh gitu. Tapi kalau kita kasih spare waktu sahurnya lebih awal, kita masih punya waktu 30 menit atau mungkin katakan 20 menit, kita masih tumaknina, ada sholat, ada zikir, ada munajat yang kita baca. Alangkah indahnya dan alangkah baiknya. Karena di waktu tersebut adalah waktu mulia. Wa qala aidan, idza kana awwalul lail yunadi munadi min tahtil arsh ala liyaqumil abidun. Dikatakan juga ya, idza kana awwalul lail, katanya kalau masuk malam pertama, di awal-awal malam, di permulaan malam, maka nada munadi, yani yunadi munad, ada seruan dari tahtal arsh, dari bawah arsh, ala liyaqumil abidun, adakah di antara kalian ahlu ibadah yang bangun? Nah, yang bangun di waktu itu tuh ahlu ibadah, fayugumun wa yusallun. Yang kira-kira bangun di awal-awal itu, mereka bangun, mereka sholat. Masya Allah. Siapa mereka? Abidun. Bangunnya di awal-awal malam. Thumma yunadi munadi fi syatril lail ala liyagumul qanitun. Bangun lagi di pertengahan malam, ada seruan lagi. Ala liyagumul qanitun. Ada enggak yang bangun dari orang-orang yang qanit? Apa ya qanit ini artinya? Orang yang taat, tunduk, patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Al-qanitun. Ala liyaqumul qanitun fayaqumun wa yusallun ila sahar. Mereka bangun, mereka sholat sampai waktunya sahur. Humul qanitun, mereka dijulukin orang-orang yang paling taat sama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana sahar, kalau udah masuk waktunya sahar, yunadi munad, seruan lagi menyeru, ala liyagumil mustaghfirun. Ada enggak yang bangun dari orang-orang yang sedang memohon ampun? Fayagumun, mereka bangun, wa istaghfirun, mereka pun meminta ampun. Ini emang kadang-kadang yang bangun di waktu-waktu mau sahur itu orang yang genting aja, yang butuh pengampunan aja. Tapi kalau orang taat, ahli ibadah, mereka nggak nunggu sahur, dari sebelumnya mereka udah ibadah.
Ya, abidun orang yang rajin ibadah, nggak tidur sama sekali, ibadah dari awal malam sampai akhir. Makanya dijulukin abid. Siapa mereka di antaranya? Yang punya julukan abidun, namanya sampai masyhur. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak tidur-tidur. Sepanjang hidupnya ngapain? Ibadah aja di waktu malam. Kerjaannya kalau malam ta'i ibadah, sama ngapain? Sama ngebagiin makanan bagi fuqara wal masakin. Dipikul sendiri itu makanan dibagiin ke fuqara Madinah. Di depan pintu rumahnya tiap pagi orang miskin bangun udah ada gandum di depan rumahnya, nggak jadi keluar minta-minta. Semasa hidupnya Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak ada orang minta-minta di Madinah. Semuanya takafal, dijamin sama dia. Pokoknya dia lihat ada orang susah, didatengin rumahnya dikasih, nggak pakai tahu siapa yang ngasih, nggak perlu. Itu dia lakuin kapan? Tiap malam. Tiap malam dia ngidam. Sampai waktu dia meninggal dunia, jenazahnya ya, waktu dia sholat, itu yang mandiin jenazah lihat di punggungnya dia ada galang bekas dari tambang yang dia gunakan selama ini memikul karung gandum yang dia bawa keliling. Galang tubuhnya. Subhanallah. Humul Abid, Zain Abidin. Ali Zainal Abidin. Julukannya Zain Al-Abidin. Orang abid yang paling bagus ibadahnya. Hamba yang paling taat, paling bagus ibadahnya. Fa idza tala'al fajru. Nah, kalau sudah masuk waktunya fajar, nada munadin, menyeru juga. Ada seruan menyeru, ala liyagumil ghafilun. Adakah dari orang-orang lalai bangun? Ghafilun. Tapi ini seruannya untuk siapa? Yang lalai. Ala liyagumil ghafilun. Fayagumun min furushihim kal mauta nushiru min guburihim. Bangunlah mereka dari tempat tidur mereka seperti mayit yang bangun dari kuburannya. Ini kalau bangunnya kapan? Ba'dal fajar, habis azan fajar. Habis azan fajar baru bangun. Katanya diumpamakan siapa mereka yang bangunnya habis fajar? Ghafilun. Mereka orang ghafil, mereka orang lalai. Orang lalai itu berarti kan orang yang nggak peduli. Orang lalai itu berarti orang yang acuh. Orang lalai itu berarti orang yang merasa nggak penting. Sementara kita berada di tahap apa? Ngerasa bangun subuh aja udah effort banget. Udah hebat banget bangun subuh. Karena banyak yang nggak bangun. Kalau yang bangun setelah fajar aja disebut ghafilun, gimana yang bangunnya duha? Kayak bingung sama orang yang baru tidur jam 3. Subuhnya gimana? Bangun jam 3, tidur baru jam 3. Subuhnya pasti kewalahan kan gitu. Bangunnya berat. Ya otomatis orang baru tidur. Namanya manusia, kita tahu diri aja, badan kita punya waktu lelahnya kan, dia butuh istirahat. Nah hebatnya juga nih, subhanallah, syaitan itu kalau udah menjelang waktu-waktu itu dia ikut nemenin kita tidur. Iya kan? Sama setan dibikin di kipas-kipas. Lagi makin diempok. Kalau anak-anak kecil udah mulai bangun kan, empok-empok ya. Anak kecil udah mulai gelisah diempok-empok. Sama setan kita juga digituin. Ibaratnya jangan tidur, jangan bangun. Sama setan, jangan bangun. Ya, sampai dibilangin apa? Kupingnya dikencingin. Hadis ini bukan main-main, nggak bercanda. Orang tua kita dulu ngomong begitu bukan ngomong doang, emang ada hadisnya. Dikencingin setan kencingin biar kita nggak denger seruan apapun. Jangankan seruan langit, seruan adzan aja kita nggak denger. Bahkan ada yang hebatnya setan ngencingin sekarang bukan seruan langit, bukan seruan adzan, seruan alarm sebelah kita nggak denger. Ada loh anak-anak.
Yang kayak gitu, bener. Kita di sebelah udah denger dia sebelahnya nggak bangun-bangun. Subhanallah, propaganda setan luar biasa. Alarm bunyi, bangun-bangun. Ente terlambat, iya nggak dengar bunyi alarm, pules banget itu bikin. Belum lagi kupingnya dikencingin, matanya dilengketin sama setan. Matanya diplester, jangan bangun, jangan bangun. Tidur lagi, subhanallah. Ini setan punya cara. Makanya pentingnya kita itu bangun, tidur, baca doa dan memejamkan mata dengan doa. Karena setan ini banget. Bangun tidur dari awal udah nggak baca doa, udah setan udah, oh saya tunggangin kamu. Di dalam kitab Imam Ghazali yang lain, dia bilang kalau ada anak cucu Adam tidur, bangun dia dari tidurnya, ditungguin sama setan. Apa kalimat yang pertama keluar dari lisannya? Ini setan, ini malaikat. Kata malaikat, in hamidallah, kalau dia bersyukur kepada Allah, artinya ngucapin doa, maka kata malaikat, hari ini hatinya dalam genggaman saya. Ini urusan saya, kamu jangan ikut-ikut setan. Tapi kalau dari awal bangun, wala dzikir, nggak ada dzikir. Ngambil handphone, cuma lihat jam doang. Dilihatnya, oh ada chat siapa tuh? Lupa kan? Wala dzikir wala syai'. Itu setan udah bilang, hari ini hatian hamba ini punya saya. Punya saya, kata setan. Maka kamu malaikat pergi, ini urusan saya. Seharian itu hatinya disetir sama setan. Dari melek mata. Disetir sama setan, makanya hari itu nggak kenapa-napa, nggak ada apa, sumpah, nggak kenapa-napa, emosian aja, nggak kenapa-napa, ada yang salah aja, kayak ngelihat suami kesel, ngelihat anak kesel, iya ngelihat temen kesel, ada aja yang salah, iya ternyata apa, hari itu hatinya disetir sama setan. Asas-asasnya dari mana? Bangun tidur doang, dari melek mata. Kita belajar, alhamdulillah bagi yang bisa nerapin tetap ngerjain subuh diantara yang nggak sholat subuh, alhamdulillah. Tapi setidaknya Imam Ghazali ngingetin sama kita, bangun setelah adzan tuh terbilang orang lalai. Kenapa dibilang lalai? Bukan terkait sholat subuhnya, tapi lalai dengan fadilah qiyamul lailnya. Ya kan, dia lalai sama kemuliaan di waktu malam. Dia abaikan keistimewaan hamba-hamba Allah yang Allah berikan di waktu malam. Kalau dia bisa bangun lebih awal, alhamdulillah. Nah gimana nih? Kita mau cari solusi. Dengan adanya zaman sekarang, orang tidur waktunya berantakan. Mereka sudah tidak begitu lagi peduli dengan keistimewaan ibadah di waktu malam. Bahkan cenderung waktu malam ini ditunggangi untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, hal-hal yang fajir, hal-hal yang buruk, naudzubillah min dzalik. Sama halnya kalau orang ngelakuin taat di waktu malam, pahalanya lebih berlipat ganda, sama ngelakuin maksiat di waktu malam, dosanya lebih banyak. Ya, orang maling di waktu siang sama maling di waktu malam beda dosanya. Iya beda. Ya, beda. Subhanallah. Nah, gimana nih solusinya? Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, beliau itu mungkin makin kesini makin paham ya kondisi umat di akhir zaman, di mana waktu malam itu banyak ditunggangi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna, apalagi di era kita. Hari ini aja kita ngerasain begitu. Mau tidur cepet susah, ada aja handphone lah, tontonan lah, ya anak-anak lah yang belum pulang, sehingga membuat kita nggak bisa tidur terlelap karena anak kita jam 9 masih di jalanan, ya, macam-macam, sehingga akhirnya kita tidurnya larut, mau bangun lebih awal sulit. Gimana solusinya biar kita nggak kehilangan pahalanya bangun malam, karena kita tetap mau dapat pahalanya bangun malam. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad kemudian mengutip hadis Nabi SAW yang bunyinya, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisful lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, kata Nabi SAW, maka baginya pahala seperti bangun separuh malam.
Jadi kalau ada yang masih sadar susah sholat bangun malam, jangan ninggalin sholat isya berjamaah. Minimal isya kerjain berjamaah. Wa man shalla subhi fil jamaah, dan barang siapa yang lanjut sholat subuhnya dengan jamaah juga, maka baginya pahala bangun sepanjang malam. Walaupun dia tidur, tapi Rasulullah berikan kita bisyarah, kabar gembira, dia seperti orang yang bangun di waktu malam. Jadi ada orang yang malamnya nggak ibadah, tapi dia mempertahankan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Makan dia upayain, maka dia bakal nemuin catatan dalam sahifahnya, buku catatan amalnya. Dia kayak orang bangun malam sepanjang malam, gara-gara isya sama subuh berjamaah. Itu baik. Isya sama subuh berjamaah kita jaga. Yang bisa kita jaga, kita jaga. Kemudian kalau kita sudah bisa konsisten isya dan subuh berjamaah, pastinya kita nggak mau berada di level itu terus dong. Kita juga kepengen punya ada hal yang meningkat dalam diri kita. Mulailah jadikan dalam 1 bulan, start awalnya 1 bulan dulu. Dalam 1 bulan ada 1 tanggal khusus yang kita khususkan untuk kita bangun malam. Gak usah banyak-banyak, sebulan sekali dulu. Misalnya pertanggal kita lahir. Kita lahir tanggal berapa? Oh, saya lahir tanggal 23. Katakan tiap datang tanggal 23, kalau kebetulan gak haid, waktunya aman gitu ya. Oh, itu waktunya bangun. Bangunnya dari kapan? Katakan dari jam 3 atau dari jam 4. Mau membiasakan diri. Ada sesuatu yang dilatih, dan itu coba ditahan, dikonsistenkan, dirutinkan setahun. Berjalan nggak tuh? Selama setiap tanggal itu kita bangun. Ini namanya mujahadah, walaupun stepnya step by step. Sebulan sekali. Nanti kalau udah sebulan sekali sepanjang setahun itu kita udah nggak lepas. Oh, kira-kira mau start lagi, mau nambah, belum bisa, tambah setahun lagi. Sampai begitu udah setahun, udah 2 tahun, kita bisa konsisten tiap bulan itu kita bangun di tanggal itu untuk bangun lebih awal. Ayo kita tambah sebulan 2 kali. Tanggalnya pilih. Habis itu mau tanggal siapa? Tanggal anak kita kek, akhiran anak kita, tanggal suami kek. Siapa aja yang menurut kita sosok yang berharga buat kita. Dari 30 hari 1 hari, masa iya nggak bisa? Kan kayak kalau ngelihat kebangetan banget gitu ya. Walaupun nanti godaannya luar biasa, pas di tanggal itu ada aja. Tapi usahain 1 bulan ada 1 malam yang kau istimewakan. Nambah nanti sebulan 2 kali, sampai bisa konsisten seminggu sekali. Datang malam Jumat, ambillah waktu terbaik. Datang malam Jumat, saya bangun. Dawamin aja terus itu. Mau berapa tahun lamanya bebas. Tapi seenggaknya ada amalan istiqomah yang kita dawamin. Dan kita terapin itu terus menerus. Sampai kita istiqomah, setidaknya kalau kita rutin nanti lama-lama kita ngerasa, kenapa nggak setiap hari kita begitu? Nanti ternyata Senin Kemis, kadang kita bisa sanggup puasa Senin Kemis, pada kuat-kuat banget mau puasa, ibadah malam pada lemes, kan gitu. Ya, pas Senin Kemis belum puasa siangnya, ibadah malamnya. Tiap datang malam Senin, tiap datang malam Kemis ibadah. Ada waktu konsisten yang kita dawami. Sampai nanti bisa kulayom, pelan-pelan tiap hari. Sampai tidak kita tutup wafatnya kita, ajal kita nggak ditutup sama Allah, kecuali kita sudah jadi siapa? Orang-orang yang bangun ibadah di waktu malam. Ya imma abidun atau immal qanitun. Mudah-mudahan Allah masukin kita kelompok orang abidun, awil qanitun, orang-orang yang qanit, yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah awil mustaghfirun, atau kelompok orang yang diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini adzan? Baru mau adzan. Awil qanitun, wala taj'alna minal ghafilin. Jangan masukin kita dalam kelompok orang yang lalai.
yang bangunnya habis subuh terus gitu, Masya Allah. Maka ini juga terapin Bu. Kadang-kadang kita kalau punya anak kecil, kita nggak tega bangunin dia. Anak kecil waktu subuh tuh kayaknya waktunya masih tidur aja. Oh ntar masih kecil, nggak tega. Padahal harusnya kalau orang tuanya memang dawam bangun di waktu-waktu itu di usia itu anak kecil dibangunin. Biasakan mereka memiliki sesuatu kebiasaan, emang waktunya itu waktunya bangun. Ini kan munculin kebiasaan belum pada waktunya. Hatta sabi, kalau kata ulama hatta dia masih bayi. Anak kecil biasanya masih bayi kan tidur aja. Orang tuanya kan bangun. Iya di waktu dia bangun tuh subuh tuh dawamin, colek. Bangun, kutik, ajak main. Tapi perhatiin, biasanya anak kecil nggak perlu dicolek, nggak perlu dikutik. Kadang-kadang jam segitu jamnya dia melek. Orang tuanya yang nggak kuat melek. Oh. Betul nggak? Coba yang punya cucu atau yang punya anak kecil gitu ya, masih bayi, perhatiin deh, tanya atau sama anaknya yang masih punya anak bayi, tanya bangunnya jam berapa? Jam 4 ngajak main dia. Jam berapa ngajak main? Anak kecil bangun. Dia ngajak main, jam-jam segitu dia segar. Nanti biasanya habis subuh, habis sholat, habis subuh dia baru tidur lagi. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua yang hadir. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa tercurah banyak kebaikan, banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk sahibatul bait dan juga untuk segenap keluarga dan juga seluruh para jemaah yang hadir. Mudah-mudahan guru-guru yang hadir yang menghiasi majelis kita, masyaallah tabarakallah, ada Ustaz Lulu, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, hadirnya mudah-mudahan menambahkan kebaikan serta keberkahan untuk kita semua insyaallah amin ya rabbal alamin. Ustaz Sakinah juga mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya amin ya rabbal alamin. Untuk yang sakit-sakit kita bacakan suratul Fatihah binatus syifa, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan insyaallah jalan kesembuhan bagi seluruh sakit-sakitnya insyaallah. Khusus untuk Khadijah binti Idrus Al-Idrus dan Fatim binti Abu Bakar Al-Idrus, Latifah binti Idrus Al-Idrus, Syifa Muhammad Baraja, Latifah Muhammad Baraja, Farida binti Muhammad Al-Attas, Ragwan binti Muhammad Al-Attas, Aminah binti Idrus Al-Idrus, Khadijah binti Muhammad Al-Attas, dan masing-masing dari ahli keluarga kita maupun diri kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita amin ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru sagaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa anna wa anhum jami'an kulla ta'bin shadid wakfina wakfihum minal haddi wal hadid wal maradi shadid wal jayshil adid waj'alna ya rab nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahaan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasati وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ماء الزمزم يقرئكم السلام على من طالبها وعلى من شاربها وعلى من سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang pelajaran disampaikan oleh ustazah kita bisa menerapkan di rumah, terutama jangan Allah.